Ikhwani bidina azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya dari pembahasan kitab Sifatun Nar karya al-Imam Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaih. Ikhwani bidina azzakumullahu jami'an. Setelah beliau menyebutkan beberapa riwayat-riwayat bagaimana penyesalan dan juga bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh ahlun nar ketika mereka sudah diputuskan, ditetapkan akan kekal dan abadi di dalamnya, maka tangisan, jeritan, kemudian penyesalan datang bertubi-tubi pada mereka. Sampai digambarkan dalam riwayat yang telah kita baca bagaimana tangisan mereka pun sampai habis, dan setelah habis maka yang keluar dari mata-mata mereka adalah darah. Dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ada bahtera, ada kapal yang bisa berlayar di atas tangisan-tangisan ahlun nar, niscaya kapal atau bahtera tersebut pun akan bisa berlayar. Ikhwani bidina anzakumullahu jami'an. Kemudian al-Imam Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaih menerangkan kepada kita dari bentuk penyesalan dan juga bagaimana penderitaan yang didapatkan oleh ahlun nar ketika mereka sudah mengetahui akan abadi atau kekal di dalam api neraka tersebut. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an, disebutkan oleh beliau rahmatullah alaih al-Imam Ibnu Abi Dunya rahmatullah alaih dengan sanad yang diterangkan atau sanad yang disebutkan sampai pada seorang sahabat yang bernama Syufai ibnu Mati' al-Asbahi radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebagian menyebutkan bahwa Syufai ini bukanlah seorang sahabat, melainkan sebagai seorang tabi'in. Syufai meriwayatkan adanya riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda, arba'atun yu'dzuna ahlan nar ala ma bihim minal adza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya ada 4 macam yang sangat menyakiti bagi ahlun nar, bagi penduduk api neraka, disertai dengan azab-azab yang mereka dapatkan. Namun 4 perkara ini, 4 azab ini sangat-sangat menyakitkan bagi mereka. Yas'auna bainal hamimi wal jahim yad'una bil waili was subur, di mana mereka berupaya ketika mendapatkan 4 azab tersebut, mereka berupaya untuk menepi. Mereka juga mengucapkan dari ucapan-ucapan celaka, ucapan-ucapan penyesalan. Yaqulu ahlun nar ba'duhum li ba'din ma balu haula qad azawna ala ma bina minal adza. Sampai-sampai penduduk neraka yang lainnya mereka terganggu dengan orang-orang yang mendapatkan dari 4 azab tersebut. Mereka mengatakan, ya, penduduk neraka yang lainnya, kenapa mereka ini mengganggu kita dalam keadaan kita pun mendapatkan dari azab yang begitu pedihnya.
Ya. Apa yang mereka dapatkan sehingga bisa mengganggu kita. Ikhwani bidina azakumullahu jami'an, maka disebutkan dalam riwayat di sini, qala farajulun muglakun alaihi tabut min jamrin wa rajulun yajurru am'a'ahu wa rajulun yasilu fawhu qayhan wa damman wa rajulun ya'kulu lahmah. Ada 4 orang yang mereka ini mengganggu, yang mereka ini mengganggu dari penduduk neraka yang lainnya, dikarenakan mereka mendapatkan azab yang begitu pedihnya. Orang yang pertama, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu seorang yang muglakun alaihi tabut min jamrin. Dia diletakkan di dalam peti yang terbuat dari bara api. Jadi petinya tersebut terbuat dari bara api, kemudian dia dalam keadaan tertutup. Ya. Wa rajulun, yang kedua, ikhwani bidina azakumullahu jami'an, yajurru am'a'ahu. Yang kedua adalah seorang yang dia menarik dari ususnya. Dia menarik dari tali pusarnya, ususnya. Wa rajulun yasilu fuhu qayhan wa daman. Yang ketiga, ikhwani bidina azakumullahu jami'an, adalah seorang yang keluar dari mulutnya itu muntah dan darah, sehingga membanjiri dari neraka dan mengganggu dari penduduk neraka yang lainnya. Ya. Yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ya'kulu lahmah, dan seorang yang dia memakan dagingnya sendiri. Ya. 4 orang ini, ikhwani bidina jazakumullahu jami'an, tadi di dalam hadis, ya, di awal hadis Rasulullah menyebutkan 4 orang ini mengganggu dari penduduk neraka yang lainnya, karena mereka mendapatkan azab yang begitu pedihnya tadi. Maka diterangkan satu demi satu, ya, sebab mengapa mereka mendapatkan azab sedemikian dahsyatnya. Qala yuqalu lis-sahibi tabut ma balul ab'ad qad adhana ala ma bina minal adha. Qala fayaqulu innal ab'ada mata wa fi unuqihi amwalun nas lam yajid laha qada'an. Iwani widin azakumullahu jami'an, maka penduduk neraka bertanya kepada seorang yang dia dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari bara api. Ya. Mereka bertanya, mengapa begitu dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau dibandingkan dengan azab yang kami derita? Ya. Qala fayaqul innal ab'ad mata wa fi unuqihi amwalun nas lam yajid laha qada. Sebabnya, ikhwani bidina azakumullahu jami'an, dia mati, kemudian dia mendapatkan azab yang sedemikian dahsyatnya tadi, dimasukkan ke dalam peti tertutup dan terbuat dari bara api, dikarenakan dia pada dirinya ini masih ada harta-harta orang lain, harta-harta saudaranya yang dia tidak mau melunasinya. Ya. Artinya apa? Dia ini seorang yang banyak hutangnya, kemudian dia tidak berniat sedikit pun untuk melunasi. Ya. Maka bentuk dari azabnya, bentuk dari gambaran azabnya yang tadi digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dimasukkan ke dalam peti tabut, kemudian ditutup petinya, dan peti tadi bukan terbuat dari kayu,
tetapi terbuat dari bara api. Ikhwani fillah azakumullahu jami'an. Kemudian wa yuqalu lilladzi yajurru am'a'ahu. Kemudian ditanya tentang seorang yang dia menarik ususnya, ya. Ditanya, "Mengapa engkau mendapatkan azab yang begitu dahsyatnya dibandingkan dengan azab yang kami derita?" Penduduk neraka bertanya demikian. Maka dia menjawab, ikhwani fillah azakumullahu jami'an, kana la yubali, atau dijawab kana la yubali aina asaba al-baul minhu thumma la yaghsiluhu. Orang ini ternyata dahulu di masa hidupnya dia tidak peduli dengan air kencing. Dia tidak peduli dengan najis dari air kencingnya. Ketika air kencingnya tersebut mengenai pakaiannya, dia tidak mencucinya, dia tidak membersihkannya, tetapi dia kenakan, dia pakai untuk sholat dan kesehariannya. Ya, azabnya tadi, ikhwan ibidin azakumullah jami'an, dia sampai menyeret ususnya dan mengganggu dari penduduk neraka yang lainnya. Kemudian ikhwan ibidin azakumullah jami'an, orang